Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chenia Putri Angeli dengan NIM 1913040173. Di sini saya akan mencoba membahas tentang istisab, yaitu pengertian dan syarat-syarat istisab. Yang pertama ada pengertian istisab, yaitu secara etimologi istisab berasal dari kata istashhaba. Jadi secara lugawi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah atau terminologi terdapat beberapa definisi oleh para ulama, yaitu seperti Imam Isnawi yang katanya istisab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil yang ada untuk mengubah hukum-hukum dalil tersebut. Yang kedua ada syarat-syarat istisab. Yang pertama dari Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Dan yang kedua ada dari Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat bahwa terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terdapat aspek yang menolak atau ijab menjadi hujjah untuk menolak tetapi tidak untuk menstabilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aulia Putri dengan NIM 1913040170 akan menjelaskan poin yang ke-C, yaitu macam-macam istishab. Yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-aliyah. Menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya, seluruh pepohonan di hutan itu adalah milik bersama umat manusia, dan masing-masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, selama belum ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut sudah menjadi milik orang lain. Yang kedua, istishab menurut akal dan syara hukumnya tetap dan berlangsung terus. Misalnya hukum wudhu, seseorang yang telah berwudhu dianggap berlangsung terus sampai belum ada penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang masih ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka berdasarkan istishab wudhunya dianggap masih ada, karena keraguan tidak mengalahkan keyakinan. Lalu yang keempat yaitu istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil nasakh yang membatalkannya. Contoh istishab dengan nas selama tidak ada yang menasahkannya. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan yang berlaku bagi umat sebelum Islam tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Lanjut yang keempat yaitu istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Maksudnya umat Islam tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara, seperti tidak adanya pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia sampai datangnya dalil syara yang menentukan hukum. Yang terakhir yang kelima yaitu istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan salatnya karena adanya ijma yang mengatakan bahwa salatnya itu tetap sah apabila sebelum melihat air. Mereka menganggap hukum ijma tetap berlaku sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan salatnya, kemudian berwudu dan mengulangi salatnya. Poin yang ke-D yaitu contoh istishab. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan si A. Dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang pada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B.
adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoda Azihan, NIM 1913040151. Di sini saya ingin membacakan materi bagian D, yaitu contoh istishab. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dalam istishab. Selanjutnya, bagian E, yaitu dasar hukum istishab. Dari keterangan dan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum turukul istinbat, tapi ia pada hakikatnya adalah memuatkan atau menyatakan tidak berlakunya satu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dari contoh di atas, seandainya si B boleh kawin dengan si C, maka akan terjadi perselisihan antara si A dan C, atau terjadi suatu keadaan pengaburan batas antara yang sah dengan yang tidak sah, dan antara yang halal dengan yang haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.